Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Asyura dari kelas 10 Perbankan 3 akan menjelaskan kembali materi IPAS tentang bentuk interaksi ruang dan kerjasama antar negara. Bentuk interaksi keruangan. Bentuk interaksi keruangan yang melibatkan pergerakan manusia, barang, serta gagasan atau ide antara lain sebagai berikut. 1. Perpindahan penduduk atau migrasi. Migrasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang mengakomodasi pergerakan orang dari satu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan tertentu. Jenis migrasi meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, imigrasi, yaitu mobilitas orang dari luar negeri ke dalam negeri, baik yang sifatnya sementara maupun menetap. Yang kedua, emigrasi, yaitu mobilitas orang dari dalam negeri ke luar negeri, baik yang sifatnya sementara maupun menetap. Yang ketiga, urbanisasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat permanen. Yang keempat, ruralisasi, yaitu mobilitas penduduk dari kota ke desa, dari kota kembali ke desa. Yang kelima, transmigrasi, yaitu mobilitas penduduk antar pulau dalam suatu negara yang sifatnya menetap. Yang keenam, evakuasi, yaitu mobilitas penduduk karena adanya bencana alam atau masalah keamanan lainnya di suatu wilayah. Yang ketujuh, sirkulasi, yaitu mobilitas penduduk yang bersifat sementara untuk keperluan pekerjaan atau keperluan lain yang mengharuskan menginap di tempat tujuan. Yang kedelapan, komutasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat tidak permanen pada hari yang sama. 2. Komunikasi. Komunikasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang melibatkan pertukaran ide atau gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pertukaran informasi di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, siaran televisi yang menyiarkan kejadian-kejadian aktual di suatu wilayah. Yang kedua, streaming, yaitu memudahkan seseorang untuk menyaksikan kejadian-kejadian di berbagai belahan dunia. Yang ketiga, website merupakan jejaring dunia maya yang sering terhubung di dunia internet. Yang keempat, marketplace merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli di dunia maya. 3. Transportasi, bentuk interaksi antar ruang dalam pergerakan barang dan jasa dari daerah satu ke daerah lain. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perdagangan internasional, ekspor dan impor. Yang kedua, pengiriman komoditas pergerakan melalui transportasi laut, darat, dan udara dari satu daerah ke daerah lain. Kerjasama antar negara. Yang pertama, kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan antar dua negara yang terdapat aktivitas timbal balik kedua belah pihak negara tersebut. A. Motif kerjasama bilateral. Yang pertama, menjaga kepentingan nasional. Yang kedua, menjaga perdamaian. Yang ketiga, kesejahteraan ekonomi. B. Negara yang melakukan kerjasama dengan Indonesia. Negara-negara tersebut dapat. C. Bidang kerjasama bilateral. Yang pertama, kerjasama bidang hukum. Yang kedua, kerjasama bidang ekonomi. Yang ketiga, kerjasama bidang pendidikan dan sosial budaya. Yang keempat, kerjasama bidang pertahanan. 2. Kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama antar negara di suatu kawasan yang umumnya berdekatan. Tujuan kerjasama regional tersebut adalah untuk memajukan dan memperkokoh eksistensi negara yang berada pada suatu kawasan. 3. Kerjasama multilateral merupakan bentuk kerjasama yang melibatkan lebih dari dua negara atau kelompok. Kerjasama tersebut tidak memandang regional kewilayahan. Contoh kerjasama multilateral adalah sebagai berikut. Yang bangsa atau United Nations. Yang kedua, World Trade Center Organization atau WTO. Yang ketiga, International Monetary Fund atau IMF. Yang keempat, Organization of Islamic Cooperation atau OIC. Contoh-contoh
kerjasama regional Indonesia. Yang pertama, Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. ASEAN adalah organisasi kerjasama multi bidang yang dilakukan oleh negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Latar belakang berdirinya ASEAN yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persamaan letak geografis. Yang kedua, persamaan budaya. Yang ketiga, persamaan nasib. Yang keempat, persamaan tujuan. Tujuan didirikannya ASEAN meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi serta kemajuan sosial budaya untuk memperkuat komoditas Asia Tenggara yang damai dan sejahtera. Yang kedua, mengupayakan kerjasama aktif dan bantuan timbal balik untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, mempromosikan pertukaran pelajar di Asia Tenggara. Contoh-contoh kerjasama regional Indonesia yang kedua yaitu Asia sampai Pasifik Economic Cooperation atau APEC. APEC merupakan forum kerjasama di bidang ekonomi yang didirikan pada tahun 1989 di kawasan Asia sampai Pasifik. Berikut prinsip kerjasama APEC yang harus diikuti oleh negara-negara anggotanya. Yang pertama, konsensus, yaitu semua keputusan merupakan kesepakatan yang bermanfaat bagi 21 anggota APEC. Yang kedua, voluntary and non sampai dinding, yaitu semua kesepakatan dilakukan secara sukarela dan tidak mengikat. Yang ketiga, concert unilateralism, keputusan yang dilakukan sesuai kemampuan tiap entitas tanpa syarat resiprositas. Yang keempat, diferensiasi time frame. Setiap ekonomi maju diharapkan dapat melakukan literalisasi terlebih dahulu. Tujuan APEC adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.